Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Lidik Masruka, SPD MPD Kepala SMP Negeri 1 Wonoayu. Kali ini akan mempersembahkan best practice dengan judul Prosesi dalam Pemikat P5 yang hasilnya luar biasa di SMP Negeri 1 Wonoayu. Kepala sekolah merupakan bagian penting dalam memberikan bimbingan, pengawasan, dan penilaian serta pengembangan pendidikan dalam pembelajaran berupa perbaikan program. Maka dari itu SMP Negeri 1 Wonoayu memberikan program prosesi, yaitu program sekolah berdiferensiasi dalam pemikat, pengembangan bakat minat siswa. Untuk ahli ini, model kepemimpinan yang mendukung tercapainya pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di era industri 5.0, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity atau VUCA, yaitu situasi yang hadir serba tidak pasti, tidak hanya fluktuatif tetapi juga kompleks, sulit diprediksi, dan kebenaran realitis bersifat subjektif. Maka dari itu kita harus mempersiapkan siswa-siswi kita ke dalam masa tersebut melalui P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Tantangan selalu mengikuti sebuah program. Ada beberapa tantangan yang kami hadapi, antara lain untuk P5 di kelas 7, drama. Bagaimana siswa harus bisa menjiwai sebuah peran karena langsung tampil di panggung. Kemudian bagaimana juga anak-anak ABK yang harus kami tepatkan dengan peran yang cocok. Di kelas 8, karakter ulit siswa harus kita pupuk karena mereka harus mengedit secara kontinu dari video film yang mereka buat. Setting cerita yang cocok dengan tema juga harus kami perhatikan. Bagaimana di sini guru harus memunculkan ide siswa karena harus memberikan pertanyaan pemantik untuk mendorong siswa bernalar dan berpikir kritis. Ide dasar karya inovasi prosesi dalam pemikat ini didasari atas pemetaan kebutuhan peserta didik yang diawali dengan diferensiasi proses, profil belajar siswa, minat siswa, dan diferensiasi produk. Sedangkan tahapan program pemikat melalui teknik baja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesiapan sekolah. Yang pertama, berapa guru yang sudah melaksanakan pembelajaran proyek di sini untuk mengetahui tahap awal kesiapan sekolah, kemudian sejauh mana proyek dilaksanakan di sekolah ini. Selanjutnya yaitu pada tahap pengembangan. Proyek P5 apakah sudah lintas disiplin ilmu? Apakah sekolah mendukung pembelajaran P5? Kemudian yang terakhir yaitu pada tahap lanjutan. Apakah sudah ada mitra OMUU? Antara lain memberikan materi sebagai monitor pada awal tahap dan pendampingan evaluasi secara berkala. Selanjutnya yaitu pengelolaan P5 melalui prosesi dalam pemikat. Antara lain masukan. Masukan yang dimaksud adalah analisis, bagaimana memahami proyek, menyiapkan ekosistem, mendesain P5, dan seterusnya. Kemudian dilaksanakan ide program inovasi berdasarkan teoretik dan pendekatan pustaka. Setelah itu kemudian ada proses. Proses di sini angket untuk guru, peserta didik, wali peserta didik yang langsung merancang program kepemimpinan, kemudian membuat inovasi prosesi sebagai solusi. Di situ ada output, artinya siswa tumbuh sesuai kodratnya, talenta siswa terfasilitasi dengan baik bidang akademik, dan talenta siswa mengalami kemajuan dengan pesat. Siswa menjadi betah di sekolah. Berdasarkan hasil tersebut, maka tujuan pembelajaran P5 meningkat. Prestasi, motivasi, karakter, dan minat bakat siswa meningkat. Apalagi telah dilaksanakan RTL setelah berkelanjutan dari program P5 tersebut. Selanjutnya, aktivitas pelaksanaan praktek baik. Di dalam pelaksanaan pendampingan prosesi
kegiatan kurikulum yang terlaksana yaitu 70% untuk pembelajaran intrakurikuler, sedangkan 20-30 adalah pembelajaran proyek yang berjalan ini. Di dalam pembelajaran ini kami memberikan materi melalui barcode yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang terakhir yaitu analisis hasil. Dalam pembelajaran kurikuler bertema Bhinneka Tunggal Ika ini ada 44 judul drama dari kelas 7 dan 44 judul film dari kelas 8 dari 88 kelompok. Kelompok kerja tiap kelompok ada 8 atau 9 anak sehingga tiap kelas menghasilkan 4 kelompok. Kemudian dari ragam yang dihasilkan tersebut ada film berbahasa Indonesia, film berbahasa Inggris, dan drama juga film berbahasa daerah. Diferensiasi siswa sangat terlihat dengan baik. Dari semua kegiatan di SMP Negeri 1 Wonoayu memfasilitasi siswa dalam Jumat Talenta, Jumat Bercerita, dan Radio Siswa. Dalam akhir pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada 2 film yang dibintangi anak-anak ABK kami, yaitu Ego dan Kesombongan, serta Beda Boleh Bersama Harus. Di situ dibintangi ada Azriel, Bayu, dan Tommy, serta teman-temannya dari anak ABK. Kemudian hasil pelaksanaan P5 ini dilaksanakan panen karya dengan nobar, nonton bareng semua film pendek yang dibuat oleh setiap kelompok. Kemudian kami sebagai Bapak Ibu Guru dari fasilitasi setiap malam menayangkan film melalui YouTube di channel Speniwa. Di SMP Negeri 1 Wonoayu menggunakan pemanfaatan aplikasi lisensi One sebagai legalisir online dan BNS berbatik, yaitu penilaian berbasis TIK oleh guru IT kami. Dampak dari pelaksanaan P5 di SMP Negeri 1 Wonoayu telah tumbuh budaya karya, mulai dari kepala sekolah, waka, staf, guru, dan siswa. Demikianlah program prosesi di dalam pemikat untuk pembelajaran P5 di SMP Negeri 1 Wonoayu. Semoga sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.